Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'alif adillatu alaihi al-muslimuna minat tawasul. Mu'alif dari kitab Mafahim Yajib Antusohah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, masih perihal masalah tawasul. Dalam bab adillatu ma'alaihi al-muslimuna minat tawasuli, tentang dalil-dalil ataupun dasar hukum bagi kaum muslimin di dalam melakukan tawasul. Yaitu qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan berdoalah kalian kepada Allah, meminta kepada Allah melalui wasilah. Al-Maidah 35. Wal wasilatu kullu ma ja'alahu Allahu sababan fi zulfa indahu. Apa itu wasilah sesungguhnya? Wal wasilatu, wasilah adalah kullu ma ja'alahu Allahu sababan fi zulfa indahu. Wasilah adalah segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab, ya, sebagai sebab fi zulfa indahu, di dalam prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah itu adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai sabab di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wuslatan ila qada'il hawaiji minhu, dan sekaligus menjadi suatu wasilah, ya, atau sebagai prasarana wusul untuk penyambung, wa wuslatan ila qada'il hawaij minhu, yaitu sebagai penyambung agar terkabulnya suatu hajat. Tentu hajat itu dimintakan ataupun doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mutawassal, sesuatu yang dijadikan wasilah. Kemudian wal madaru fiha ala ayyakuna lil wasilati qadrun wa hurmatun indal mutawassali ilaih. Dan sesungguhnya hukum bertawasul itu sesungguhnya hakikatnya adalah bagi orang yang dijadikan sebagai mutawassal, sesuatu yang dijadikan tawasul itu adalah suatu pemberian kehormatan ataupun suatu derajat. Tentu kita berwasilah ataupun menjadikan seseorang sebagai mutawassal, sebagai prasarana untuk bertawasul, itu adalah seseorang yang memiliki kehormatan dan memiliki kemuliaan dan memiliki derajat. Maka di dalam ayat ini walafdul wasilati amun fil ayati, maka lafaz wasilah di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah ini adalah masih am. Maka kama taro fahuwa samilun litawasuli bidawati al-fadilati. Jadi terkandung di dalam ayat ini tawasul itu dengan zat yang memiliki, atau seseorang yang memiliki sosok yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan dan memiliki kelebihan. Contoh minal anbiya'i wassolihin, seperti para nabi dan juga orang-orang soleh. Dan di dalam melakukan tawasul ataupun bolehnya dijadikan mutawassal, yaitu bertawasul dengan para anbiya dan para orang-orang soleh, fil hayati wa ba'da mamati, baik semasa masih hidup ataupun setelah wafatnya. Kemudian wa bil ityani bil a'mali sholihati, dan kemudian seperti halnya di dalam kita melakukan tawasul itu, kaum muslimin di dalam melakukan tawasul yang disyariatkan itu adalah juga dianjurkan bertawasul dengan menggunakan amal-amal soleh. Dan itu alal wajhil ma'muri bih, tentu dengan jalan yang memang diperintahkan. Kemudian wa fima satasma'u minal ahadisi wal asar, dan tentang masalah persoalan-persoalan tawasul ini sebenarnya banyak sekali dasar-dasar hukum ataupun riwayat-riwayat baik dari hadis ataupun asar, ya. Ma yujalli laka hadzal umumi wadihan,
Maka hal yang seperti itu tentu sudah menjadi hal yang wadih. Ya secara umum diketahui secara umum, secara wadih. Pertelo, jelas. Kemudian qad sabata at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla wujudihi wa ba'dahu fid dunya. Qad sabata at-tawassalu bihi sallallahu alaihi wasallam, maka telah menjadi ditetapkan tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi wa ba'dihi, ya, yaitu setelah Rasulullah sebelum Rasulullah diwujudkan, sebelum Rasulullah diciptakan, terlahir, ataupun setelah Rasulullah diwujudkan. Jadi tawasul kepada Rasulullah SAW itu pun diperbolehkan, bahkan dilakukan sebelum Rasulullah itu terlahir ataupun diwujudkan oleh Allah SWT. Fi dunya wa ba'da mautihi, baik itu semasa Rasulullah itu masih berada di dunia di tengah-tengah umat, wa ba'da mautihi, ataupun setelah Rasulullah itu wafat, intaqala ila rafiqil a'la fi midatil barzahi, yaitu nanti selama Rasulullah itu masih berada di Fimidatil barzaz, di alam barzah, ya. Kemudian wa'badal ba'si fi arasatil kiamati, ataupun semasa Rasulullah itu nanti berada di arasatil kiamah, ya, di mahsyar nanti di hari kiamat. Jadi kita bertawasul kepada Rasulullah SAW itu baik Rasulullah sebelum terwujudnya Rasulullah, sesudah terwujudnya Rasulullah, selama Rasulullah masih ada di dunia, masih hidup, ataupun setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan di alam barzah pun Rasulullah masih bisa kita jadikan sebagai mutawasal, ya, kita jadikan wasilah. Kemudian wabadal ba'si fi arasatil qiyamati, bahkan setelah nanti al-ba's adalah di mana masa seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur dan digiring di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Ini adalah tentang dalil daripada tawasul yang dilakukan oleh kaum muslimin. Masih di dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha pada halaman yang ke-126. Sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.